Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Di malam hari ini Malam, kita Pak. pakai Google Meet ya, sesuai dengan request teman-teman. Silahkan buka materinya, sudah saya sharing di Google Classroom biar cepat ini, karena barangkali agak lama nanti kalau memang diterang satu persatu. Presentasi saya bisa tampil di teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah. Kita mulai pelan-pelan ya. Saya begoin dulu. Di materi ini sudah saya kirim ke Google Classroom, silakan di-download. Sengaja saya pakai Excel biar lebih praktis saja. Ini pertemuan ketiga ya. Kita Iya, Pak. di statistik komputer ya. Jadi Ya, Pak. malam hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan penyusunan distribusi frekuensi. Ada dua ya. Yang pertama nanti ada data kuantitatif. Yang kedua adalah data kualitatif. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nanti yang agak panjang biasanya adalah kuantitatif. Dalam pengertian secara definisi, distribusi frekuensi adalah suatu cara untuk menyusun data, baik data bersifat diskrit atau utuh atau bulat, atau berbentuk kontinu atau tidak utuh, atau berbentuk desimal ya, dengan memasukkan data ke dalam kelas-kelas interval dengan tujuan agar mudah dipahami, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Nah, tujuannya kita mengolah data ini, kalau katakanlah teman-teman sudah di level pengambilan keputusan, adalah sebagai pengolah datanya adalah untuk supporting untuk pengambilan keputusan. Karena data kita sebagai insan yang terdidik, pertama yang dilakukan adalah kita menyusun data. Kalau kita datanya kuat, dengan pengolahan nanti ada beberapa pengolahan, nanti tergantung cocok yang mana. Yang kedua, pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok kelas, dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam setiap kelasnya. Jadi distribusi frekuensi ini langkah awalnya tentunya teman-teman nanti akan memperoleh data, yang data masih mentah ya, mungkin terkait dengan sales di perusahaan atau sales terkait dengan misalkan usaha sendiri ya. Kalau katakanlah nyambung di mata kuliah e-bisnis, ketika pertama survei ya, itu apa yang harus kita develop untuk ide bisnis itu ya. Yang pertama kita adalah melakukan survei. Nah, dari data survei itu akan kita olah nanti untuk sebagai pengambilan keputusan yang cocok di daerah ini usahanya apa, rank harganya dari sekian sampai sekian, tempatnya di mana, dan sebagainya. Data-data itu penting sebagai pengambil keputusan, gunanya agar keputusan itu mendekati daripada akar masalah yang dihadapi. Mungkin kita langsung, yang pertama data kualitatif.
Ini mungkin saya akan deskripsikan terkait dengan sebuah penelitian, yaitu sebuah outlet kopi janji sehati yang dimiliki seorang mahasiswa streaming IDS dilakukan terhadap 5 varian menunya. Data penelitian sebagai berikut. Artinya ini ada seorang mahasiswa yang saat ini mempunyai usaha, yaitu kopi yang mereknya Janji Sehati. Dia mempunyai 5 varian menu. Dari 5 varian menu itu nanti akan diolah mana yang paling laku dan mana yang paling tidak. Yang paling laku kenapa ini laku, kemudian kalau yang tidak ini kenapa nggak laku, apa memang apa dari rasanya, atau mungkin cocok daripada area di sekitaran outlet tersebut adalah varian tertentu yang memang sebagai unggulan. Untuk saya akan singkat ya. Untuk varian ada 5. Yang pertama es kopi susu, yang kedua adalah karamel creamy latte, kemudian java karamel, kemudian yang keempat adalah milk tea cincau, dan yang terakhir is latte. Artinya untuk inisial ini ya, untuk es kopi susu saya singkat dengan EKS, kemudian karamel cream latte jadi saya singkat dengan CCL, java karamel saya singkat dengan JC, kemudian milk tea cincau ada MTC, kemudian yang terakhir ice latte saya sebut dengan IL untuk inisialnya. Misalkan katakanlah ini saya meneliti data ini adalah ada 100 responden ya, dan 100 responden ini sudah membeli di outletnya ini, di Janji Sehati ini, kemudian ditanya satu-satu ya, artinya Pak, maaf. Itu katanya ada yang belum di ACC untuk masuk. Oh gitu, sebentar ya. Oke. Terima kasih. Bisa dilanjut ya. Jadi tabel ini merupakan tabel data mentah ya, data hasil daripada observasi di lapangan langsung terkait penjualan di Kopi Janji Sehati dalam 100 responden. Jadi 100 responden atau 100 transaksi pembeli itu ditanya satu-satu, maka didapat 100 daripada responden, kemudian dia memilih terhadap 5 menu ini. Ya, ini didapat tabel. Ya, tabelnya cukup sederhana. Cukup kita tampilkan responden 1 sampai 100, kemudian dari responden 1 misalkan dia pilih es kopi susu, sampai responden 100 dia memilih daripada karamel creamy latte. Nah, dari 100 ini, dari 100 responden ini, langkah pertama tentunya kita kelompokkan bahwa yang memilih es kopi susu itu ada berapa orang atau berapa responden. Kemudian yang memilih karamel creamy latte ini berapa responden. Kemudian yang milih java karamel ini berapa respondennya. Kemudian yang memilih milk tea cincau itu berapa respondennya. Yang terakhir yang memilih es latte itu berapa responden. Kemudian untuk frekuensi relatifnya daripada masing-masing frekuensi absolut ini, beberapa responden tadi akan dibagi jumlah dari total daripada responden,
dikalikan 100 didapatlah presentasi. Setelah kita hitung daripada masing-masing varian berapa yang memilih masing-masing varian daripada 100 responden, maka kita rankingkan. Nah, ketika kita rankingkan, yang paling pertama adalah yang best sellernya adalah caramel creamy latte, berarti 28 yang memilih. Kemudian milk tea Cingco di peringkat kedua, ada 23 responden yang memilih. Kemudian es latte-nya ada 18. Java karamelnya ada 16 responden. Dan es kopi susunya ada 15. Dengan seperti ini bisa disimpulkan bahwa yang paling laku adalah di area tersebut adalah karamel creamy latte, ya, berdasarkan daripada kita analisa 100 transaksi atau 100 dari responden. Nah, karena katakanlah si janji sehati ini nanti akan membuka cabang-cabang lain barangkali, tentunya bisa data ini sebagai data awal ya, bahwa yang pertama biasanya adalah untuk mempersiapkan logistik ya. Jadi kalau berdasarkan ini penelitian ini berarti varian karamel creamy ini harus logistiknya lebih banyak dibandingkan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini lebih banyak, tentunya untuk pertama tadi logistik, yang kedua itu terkait dengan tool-tool yang lain yang harus dipersiapkan. Ya. Nah, untuk membuka mungkin katakanlah di tempat lain, nah ini sebagai data awalnya. Jadi kalau teman-teman nanti katakanlah membuka usaha, yang pertama yang dipegang adalah laporan penjualan ya, walaupun katakanlah ditulis manual, nanti akan dievaluasi per bulan ya, mana yang lebih laku di tempat ini ataupun mana yang tidak laku di tempat ini. Jadi sebagai nanti bahan kedepannya untuk improvement atau untuk perbaikan. Bisa juga di tempat area ini yang paling disukai itu adalah karamel cream latte, tetapi mungkin di tempat lain bisa juga yang diminati malah es kopi susu. Jadi beda-beda barangkali setiap area. Jadi pangsa-pasarnya mungkin nanti beda. Nanti ini sebagai data awal. Nanti selanjutnya barangkali di lebih dalam dari katakanlah dari 100 responden ini nanti mungkin umurnya berapa, nanti yang paling banyak katakanlah beli di kopi janji sehati itu tadi umur ring berapa yang paling banyak. Nah, kemudian nanti bisa di dalam lagi setelah umur bisa nanti gender, apakah banyak perempuan atau banyak laki-laki ya. Itu juga nanti sebagai segmen pasar untuk improvement nanti agar katakanlah yang sekarang masih salesnya turun atau transaksinya masih rendah, bagaimana untuk drive naik, untuk yang udah naik atau yang udah best seller gitu ya, itu bagaimananya bertahan. Nah, itu kerjaan sebagai MT atau manajemen training terkait untuk mempertahankan daripada kualitas produk, tentunya untuk mempertahankan daripada customer-nya. Itu contoh daripada untuk data kualitatif. Kemudian untuk yang kedua, untuk data kuantitatif. Ya. Saya memilih contoh adalah seorang mahasiswa STEMIK IDS menjual produk secara online melalui marketplace Facebook. Dilakukan pencatatan mengenai umur konsumen yang membeli produknya.
Dari hasil pencatatan 80 pengunjung didapat sebagai berikut. Jadi kenapa saya memilih Facebook? Kalau Facebook itu ada umurnya karena ada tanggal lahirnya di sana itu. Tapi kalau di marketplace yang lain, misalkan Shopee, kemudian Tokopedia, di sana nggak ada umurnya. Barangkali itu ada beberapa, mungkin ada plus minusnya ya. Tapi di marketplace Facebook itu udah jelas ada umurnya karena untuk membuat akun daripada Facebook itu pasti ada tanggal lahirnya. Bapak, mohon maaf. Ya. Masih ada yang belum masuk kelas nih Pak. Dari tadi Oke. saya udah nunggu. Oke ya. Iya. Oke, sebentar. Mohon maaf ya Pak. Ya, oke. Oke, bisa dilanjut ya. Iya Pak, bisa. Dari dua soal contoh tadi kasus, yang pertama tadi data kualitatif, yang kedua inilah data kuantitatif ya. Jadi kenapa saya milih di marketplace di Facebook? Karena di sana ada umur. Jadi sebagai analisa nanti ketika ada teman-teman nanti melakukan selling online, ya tidak hanya di Shopee ataupun di Tokopedia atau yang lain, tapi coba pakai marketplace Facebook untuk analisa bahwa yang sering kita beli itu di umur berapa. Oke, saya mempunyai 80 pengunjung ya yang saya catat ya. Ini ada atau 80 responden. Kemudian dari 80 responden itu saya ambil data umurnya ya. Yang jadi ketika dia beli, katakanlah saya ambil daripada data umurnya. Mungkin ada yang bertanya kenapa data umur itu penting ya. Karena untuk strategi pasar nanti pasti akan berbeda setiap umur ya. Umur anak-anak, umur dewasa, atau di usia lanjut itu strategi marketingnya pasti berbeda-beda ya. Kemudian apa kemasan produk dan sebagainya nanti akan mengikuti daripada strategi marketingnya. Dari tabel di atas diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi secara lengkap. Nah, untuk membuat tabel distribusi secara lengkap itu ada 10 tahapan ya. 10 tahapan sampai kita membentuk tabel distribusi lengkap. Mari kita pelan-pelan aja ya. Kan ini 10 tahapan. Tahapan yang pertama adalah untuk menentukan interval. Yaitu kalau interval itu adalah jarak daripada data terbesar dikurang dengan data yang terkecil. Ya, kalau di Excel ini sudah ada max ya, tinggal dari data ini yang paling besar itu berarti dia umurnya 70, kemudian yang paling kecil adalah umurnya 13 tahun. Jadi dari data 80 responden ini yang paling besar ya, atau yang paling tua adalah umur 70 tahun, yang paling muda adalah umur 13 tahun. Untuk menentukan interval atau range ya, R itu range ya, maka dari umur yang lebih besar itu dikurangin umur yang lebih kecil. Artinya data yang terbesar itu dikurangi dengan data yang terkecil. Didapatlah adalah 57. Jadi ada ring-nya adalah antara data terbesar sama data kecil adalah 57. Langkah pertama. Kemudian untuk langkah kedua, menentukan banyak kelas interval. Jadi kita menentukan banyak kelasnya, berapa sih kelasnya gitu ya. Rumusnya ini rumus baku ya. Ya, BK itu adalah banyak kelas ya. Banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N.
sementara N adalah jumlah data atau jumlah responden. Maka kita bisa dapat bahwa BK sama dengan 1 plus 3,3 log 80. 80 ini dari jumlah responden tadi. Ya, dari yang data yang saya ambil adalah dari 80. Maka kita dapat BK-nya adalah 1 plus 3,3 kali 1,908. Nah, 1903 ya. 1903 ini hasil dari log 80. Jadi kalau teman-teman ada kalkulator, tinggal dihitung aja log 80, nanti hasilnya adalah 1,903 sekian. Kita ambil 1,903. Ya. Kemudian kita hitung 3,3 kali 1,903 ini berarti didapat adalah 6,2799 ditambah 1 didapat 7,2799. Nah, ketika 7 lebih berapapun, kalau udah lebih maka kita bulatkan ke atas menjadi 8. Berarti nanti BK-nya atau banyak kelasnya sebanyak 8. Ya, jadi banyak kelas itu 8. Langkah 2 kita sudah cari ya. Jadi yang pertama tadi langkah pertama untuk menentukan ring atau interval. Yang kedua menentukan banyak kelas di interval tersebut ya. Berarti kita dapat untuk langkah pertama 57, untuk langkah kedua kita dapat 8 kelas. Untuk langkah ketiganya adalah menentukan panjang kelas interval. Jadi masing-masing itu ada 8, yang masing-masing kelas itu nanti panjang intervalnya berapa ya, atau panjang kelasnya. Rumusnya adalah ring dibagi dengan banyak kelas. Ringnya kita dapat 57, kemudian banyaknya kelas itu 8. Nah, jadi 57 dibagi 8 kita dapat 7,125. Nah, kalau 7 lebih ya, maka kita bulatkan ke atas. Jadi pembulatan ke atas menjadi 8. Jadi ring atau panjang intervalnya setiap kelas itu ada 8. Kemudian langkah keempat, ya kita udah ada hasilnya untuk langkah pertama 57, untuk langkah kedua banyaknya kelas itu ada 8, kemudian yang ketiga adalah banyaknya panjang setiap interval setiap kelas itu 8 juga. Yang keempat adalah memilih ujung bawah kelas. Jadi nilai titik 0 ya, nilai ujung bawah kelas ini kita ambil adalah menggunakan nilai data yang terkecil. Data yang terkecil adalah 13, kita ambil 13. Ya, itu langkah keempat. Langkah kelima adalah menyusun distribusi frekuensi. Kita step by step ya. Yang pertama, kelasnya tadi ada 8 kelas, 1, 2, ya. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini ring panjang kelas itu ada 8. Karena katakanlah karena data terkecilnya 13 ya. Berarti kita hitung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 13 sampai 20. Kemudian ditambah ini 20, ini 21 sampai 28. Ya, dihitung lagi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan sebagainya ya. 29 sampai 36, 37 sampai 44, 45 sampai 52, 53 sampai 60, 61 sampai 68 dan terakhir 69 sampai 76. Ini panjang daripada interval. Kemudian data yang masuk ini misalkan ini dari nomor 13 sampai 20 di data ini ya.
umur 13 sampai 30 sampai 20 itu ada berapa orang? Ya. Ini ada 9 orang. Tentunya untuk menghitung daripada ini, itu yang pertama sebenarnya harus ada pengurutan terlebih dahulu. Ya. Jadi sebenarnya diurutkan ya. Kalau pakai Excel ya. Jangan di copy. Ya, di sini ya. Jadi urutkan ya. Di sini. Atau di shot boleh ya. Mungkin ada cara lain silahkan gitu ya, yang paling mudah. Ini cara yang sederhana. Begitu ada 80 enggak gitu ya. Ada 80, tinggal kita sort ya. Kita sort. Ya. Jadi tadi sampai umur 20 berarti ada 9. Kita umur 1. Kemudian tadi 21 sampai 28. 21 sampai 28. Berarti ada 28. Benar ada 28, oke. 29 sampai 36. 29 sampai 36. Ada 17. Kemudian 37 sampai 44. 37 sampai 44. Kemudian berarti ada yang salah nih. Kemudian 45 sampai 52 gitu ya. 45 sampai 52. Berarti datanya kita samakan. Berarti ini 14. Ini 6. Misalkan ini 4. Ya, ini 43 gitu ya. Kemudian 6165. Oke, kita anggap ini datanya oke, valid. Yang pertama ini kita hitung datanya dengan yang pertama diurutkan, kemudian yang kedua adalah kita hitung range-nya ini. Kita hitung katakanlah frekuensi absolutnya 9, kemudian 8, kemudian 17, 14, 4, 6, 1. Ketika dijumlahkan adalah... Maaf, katanya ada yang ingin masuk tapi belum di ACC. Oke, sebentar. Maaf Pak, terima kasih. Ya. Oke. Frekuensi absolut ini dihitung daripada jumlah tadi ya. Ketika misalkan di 13 sampai 20, di ring-nya itu ada 9 begitu. Kemudian frekuensi relatif ini dihitung dari ini 9 ya, 9 dibagi 80 total daripada responden dikalikan 100% ya. Jadi kita dapat persentase daripada frekuensi relatif. Oke, itu langkah kelima. Kemudian langkah keenam adalah menghitung titik tengah kelas interval. Ya. Jadi rumusnya adalah
batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Ya, berarti batas kelas bawahnya 13, batas kelas atasnya 20. Ya, 13 ditambah 20 dibagi 2. Didapatlah inilah 16,5. Kelas kedua adalah 24,5. Kemudian kelas ketiga adalah 32,5. Kelas keempat adalah 40,5. Kelas kelima adalah 48,5. Kelas keenam adalah 56,5. Kelas 7 adalah 64,5 dan kelas terakhir adalah 72,5. Nah, nilai tengah itu adalah nilai tengah-tengah antara jarak 13 sama 20. Dinamakan titik tengah. Untuk langkah ke-6, untuk langkah ke-7 menghitung tepi kelas ya adalah batas kelas atas kelas sebelumnya ditambah batas kelas bawah sesudahnya dibagi 2. Ya. Yang ini adalah 20 ditambah 21 dibagi 2, 20,5. Nah, 25 ini adalah batas daripada kelas 1 dan kelas 2. Begitu juga, atau tepi kelas ya, tepi kelas dari kelas 1 dengan 2. 2 dengan 3-nya adalah 28,5. 3 sama 4 adalah 36,5. 4 sama 5 adalah 4,5. Kemudian 5 dengan 6, 52,5. 67 adalah 60,5. 78 adalah 68,5. Sedangkan 12,5 itu adalah tepi kelas bawah, yang ini adalah tepi kelas atas. Kemudian untuk yang ke-8 adalah menghitung frekuensi kumulatif kurang dari atau FKKD atau kurang dari. Misalkan kita dapat kelas tadi 1 sama 8. Kemudian kelas intervalnya kita dapat tadi 13 sampai 20 sampai 69 sampai 76. Frekuensi absolutnya kita dapat. Kemudian tepi kelasnya kita udah dapat tadi yang ini. Kemudian tinggal kita cari FKKD atau frekuensi kumulatif kurang dari. Artinya kalau kurang dari, jadi kok ini ada 9 gitu ya. Jadi nilai daripada umur yang kurang dari 20,5 ada 9. Kemudian yang kurang dari 28,5 adalah 37. 37 itu adalah 9 ditambah 28, 37. Kemudian umur yang kurang dari 36,5 adalah 54. 54 itu adalah 37 ditambah 17. Kemudian umur yang kurang dari 44,5 ada 68. 68 dari 54 ditambah 14. Ya. Kemudian umur yang kurang dari 52,5 adalah 72. 72 itu dari 68 tambah 4. Kemudian 60,5, yang kurang 60,5 ada 78. Itu adalah 72 tambah 6. Kemudian 68,5 itu adalah yang kurang adalah 79, dan yang kurang dari umur 76,8 ada 80. Jadi untuk membaca tabel begitu ya. Jadi ini ada tepi kelas, berarti ini sebagai langkah awalnya adalah umur
yang kurang dari 20,5 adalah ada 9 orang, sampai umur di bawah 6,5 adalah 80 orang. Ya. Karena ini adalah kurang dari, tadi adalah FKKD, adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 adalah menghitung frekuensi kumulatif daripada lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari. Kita tadi sudah dapat bahwa ada tepi kelas, ada FKKD, kemudian FKLD ya. Jadi kalau kita hitung yang umurnya lebih dari 12,5 ada 80, yang umurnya 20,5 ada 71 ya, yang umurnya lebih dari 28,5 adalah 43, sampai yang umurnya katakanlah lebih kali 68,5 ada 1. Itu untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, tabel distribusi lengkapnya tentunya yang pertama adalah variabelnya adalah kelas, jumlah kelasnya. Ada kelas tadi kelas 1 sampai kelas 8. Kemudian kelas interval ya. Kelas intervalnya tadi adalah panjang intervalnya ada 8 ya, kita dari 13 sampai 20 sampai 69 sampai 76. Kemudian kita hitung frekuensi absolutnya. Jadi jumlah masing di ring daripada kelas interval ini ada berapa jumlahnya. Kita sudah dapat. Kemudian frekuensi relatifnya dari frekuensi absolut ini dibagi dengan 80 dikalikan daripada 100%, didapat presentasi daripada frekuensi relatif. Sudah M inilah nilai titik tengah masing-masing daripada kelas interval. Kita udah dapat ya. Kemudian tepi kelas ya. Tepi kelas daripada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 dan 7 ke 8 kita sudah dapat. Dan FKKD tadi frekuensi kumulatif kurang dari kita sudah dapat. Yang terakhir adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi ketika ditanya katakanlah untuk membuat tabel distribusi lengkap, pada akhirnya kalian diminta untuk membuat tabel seperti ini. Jadi langkah-langkahnya bisa ditulis silahkan, kalau nggak tulis silahkan. Yang penting katakanlah kalau diminta katakanlah soal distribusi lengkapnya berarti ditulis seperti ini tabelnya. Nah, dari tabel ini bisa dianalisa. Tadi kan soalnya kita copy ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu katanya ada yang belum di ACC lagi Pak. Ada lagi. Mohon maaf ya Pak. Sebentar. Oh iya. Untuk absensi sudah saya buat ya. Jadi teman-teman yang sudah hadir silakan absensi di Google Classroom ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, boleh tanya sebentar Pak? Ya, silakan, monggo. Ini kan sudah dibagi distribusinya per kelas interval Pak ya? Iya. Ada untuk yang mencari misalnya mediannya dari keseluruhan data atau enggak sih Pak kalau dalam statistik?
Oh nanti, jadi minggu depan kita belajar terkait dengan rata-rata, median, apa modusnya begitu. Baik Pak, kasih. Ya, jadi untuk hari ini kita pelajari untuk frekuensi apa distribusi. Kemudian minggu depan baru kita belajar terkait dengan apa rata-rata, median, apa modusnya dan sebagainya. Jadi pelan-pelan ya. Terima kasih Pak. Jadi barangkali kalian udah buka di materinya, mungkin minggu depan baru kita bahas terkait dengan itu. Saya berusaha untuk membuat datanya sesuai yang dipakai. Mungkin katakanlah teman-teman nanti punya usaha atau di tempat kantornya punya problem ya, bisa diolah untuk daripada datanya. Contoh kasus kalau di perusahaan, karena saya 15 di manufacturing ya, atau di produksi daripada bahan mentah menjadi barang jadi. Untuk data ini penting di line produksinya ya. Di sana ada SPC atau Strategic Process Control yang untuk membantu untuk mengendalikan kualitinya. Nah, untuk katakanlah tadi kembali katakanlah kalau teman-teman punya usaha ataupun bisnis, bisa juga untuk menganalisa ini. Misalkan tadi seorang mahasiswa di STEMIC IDS punya produk kemudian dijualkan online, kemudian ini umur. Kalau dari data ini yang paling banyak kan umur 21 sampai 28. Umur 21 28 itu dikategorikan sudah dewasa ya. 21 28. Untuk itu barangkali kalau katalah menambah produk atau menambah varian produknya, ya lebih baik di umur segmentasinya adalah di umur 21 sampai 28. Nanti bisa dikembangkan tuh dari katakanlah produk-produk apa yang dibutuhkan di umur 21 28. Trennya lagi apa begitu. Barangkali ini sebagai nanti untuk bagaimana untuk meningkatkan salesnya ya, itu strategi-strateginya apa. Nanti mungkin saya besok kan mengajar untuk mata kuliah bisnis. Dari ide itu nanti dikembangkan menjadi persiapan untuk new product development, dari pengembangan produk baru, nanti bagaimana untuk mempersiapkan strateginya, baik itu strategi marketingnya, biayanya, tempatnya, dan sebagainya. Berdasarkan daripada data-data yang sebenarnya real di lapangan. Dan hal seperti ini yang tidak banyak dilakukan oleh teman-teman barangkali, atau teman-teman kita yang sudah berdagang saat ini ya. Hanya saja teman-teman sudah berdagang, katakanlah berusaha ya, buka sekedar aja tanpa mengikut sertakan data-data yang ada di lapangan. Sebenarnya kalau kita punya data lengkap atau punya database-nya banyak gitu ya, itu kita bisa ngulahnya. Apalagi sekarang zamannya database itu kan penting sekali. Kemana-mana kita harus ngisi data, kita harus buat akun. Sebenarnya buat akun daripada aplikasi-aplikasi itu sebenarnya sebagai data mereka, dan yang diuntungkan mereka. Kalau semakin banyak database dia masuk, otomatis semakin banyak dia akan menganalisa ini produk apa ya yang cocok di berdasarkan rank yang dia data yang dikumpulkan. Kira-kira itu. Kemudian yang terakhir saya kasih tugas ya. Nanti ini saya udah selesaikan, saya hapus saja. Ini terkait dengan hasil penelitian tentang upah buruh di sebuah daerah.
Ya, kalau gajinya di atas di ring 2 juta mungkin di daerah Jawa Tengah ya, antara Brebes, Pemalang dan sekitarnya, ini diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya secara lengkap ya. Saya mau tanya Pak, Ya silakan. berarti itu dibuat tahapan dari 1 sampai 10 kayak tadi ya Pak? Ya Lewat betul. Excel-nya. Nah, Oh, iya. nah. Nah, terus Jadi, itu, iya, jadi gimana Pak? dibuat seperti contoh tadi dari tahap pertama sampai tahap terakhir ya. Oh iya, baik Nah, Pak. Terima kasih Pak. ya silakan, sama-sama. Kalau boleh tahu teman-teman di streaming IDS ini sudah mayoritas berarti sudah bekerja ya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah ya. Berarti pagi kalian bekerja, teman-teman bekerja, berarti malamnya baru kuliah begitu ya? Iya betul Pak. Betul. Iya Pak, betul Pak. Oke. Berarti memang luar biasa ya. Jadi menyisakan waktu di tenaga sisa, otak pun juga sisa bekerja tadi begitu. Tapi harapannya mungkin sebelum kalian saya juga dulu saya juga kuliah sambil kerja sama, jadi kuliahnya malam seperti ini. Dari dulu D3 sampai S2 ya sama, jadi kuliahnya malam, tapi memang kita lebih kritis ya, jadi memanfaatkan waktu itu lebih benar-benar, kalau tidak manfaat ya kita singkirkan. Jadi benar-benar milih mana yang kegiatan yang value added dan mana yang tidak value added, artinya mana kegiatan yang memberikan nilai tambah dan tidak memberikan nilai tambah. Jadi harus dibelah-belah ya, karena ya tadi pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang selesai. Jadi harapannya teman-teman di STEM IDS ini kan saya lihat baru semester 1 ya. Kalau udah masuk semester 1 ya harapannya ya ini tanggung jawab kalian. Berani memilih untuk kuliah, ya berani untuk milih untuk diselesaikan. Gak usah muluk-muluk IPK-nya misalkan 3,8 sampai 3,9, enggak usah. Yang kita pentingkan adalah kalian selesai. 8. Iya, betul. Karena sudah bekerja kan, memerlukan supeteng atau perlu ijazahnya dan sebagainya kan itu ya. Tetapi secara skill sudah mumpuni dan silakan. Artinya ya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang selesai. Jangan sampai nanti diputus di jalan, walaupun katakanlah banyak tantangan, banyak halangan ya, banyak badainya nanti dari semester 1 sampai 8. Artinya hukum alam, siapa yang survive tentunya akan lanjut, akan tetap di kelas ini, tapi siapa yang nggak survive tentunya akan keluar lebih dulu. Tapi harapannya memang begitu, sudah memilih untuk kuliah, ya harus konsekuensinya adalah memilih untuk diselesaikan. Oke, untuk tugas pertama nanti nggak usah dikumpulkan besok dan sebagainya, nanti dikerjakan aja nanti di Excel aja, nanti suatu waktu saya untuk collect daripada tugas silakan nanti kumpulkan. Artinya saya memberikan kebebasan waktu, nanti setiap daripada pertemuan nanti ada tugas, dan tugas nanti akan dikumpulkan sebelum UTS ya, jadi sebagai nilai tugas. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Pak, nanti ini file tugasnya dikirim di Google Classroom ya Pak? Boleh di sana boleh. Oke, siap. Sebenarnya saya pakai Google Meet
Classroom baru di streaming IDS. Biasanya kalau di kampus lain saya pakai Zoom, kemudian tugasnya pakai aplikasi daripada kampus tersebut. Tapi kita ikutin aturan daripada di streaming IDS. Semua terpusat datanya adalah di Google Classroom begitu. Saya ingatkan lebih dahulu juga yang hadir jangan lupa nanti absen di Google Classroom-nya. Materinya sudah saya upload, kemudian nanti ketika ada yang ditanyakan apa japri aja WA saya kan ada tuh ya. Kalian japri aja apa permasalahannya, kemudian mungkin kita cari sama-sama solusinya apa begitu. Kali lagi ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, bertanya. Ya silakan Ferdi Lukman. Mau nanya yang tadi yang materi. Yang perhitungan yang TK, yang TKB itu 20,5 kurangi 8-nya dapat dari mana ya? Sebentar. Yang kelas ke-1 yang 20,5 kurang 8. Yang ke-7, nomor 7. Yang ini? Menghitung tepi kelas. Ya, yang 20,5-nya. 25 dari sini. 25-nya dari sini. 8-nya dari mana? 8-nya dari panjang daripada interval begitu. Begitu juga yang ini 76,5 ini dari 68,5 plus 8. Baik Pak, terima kasih. Materinya sudah download semua kan? Udah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Artinya sudah bisa dibuka di tempat masing-masing gitu loh ya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang jadi pertanyaan? Ini nanti rekamannya dikirim ke Google Classroom, Pak? Ya, seperti yang pertemuan 1, pertemuan kedua ya. Nanti saya upload ke Terima kasih. Google Classroom-nya. Baik, Pak. Makasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, barangkali kita akhiri ya. Jadi terima kasih untuk hari ini ya. Kita pakai Google Meet, lancar gitu ya, nggak ada kendala. Biasanya ada kendala di Google Meet ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Izin dulu. Ya. Terima kasih, Pak.